Di tengah arus spiritual modern dan maraknya konten tentang manifestasi, banyak orang tanpa sadar terjebak dalam pendekatan yang justru menjauhkan mereka dari esensi manifestasi itu sendiri. Mereka mengejar keinginan dengan napas yang terengah-engah, memaksakan kehendak lewat ritual yang kaku, afirmasi yang diulang-ulang seperti mantra kosong, dan visualisasi yang terasa lebih seperti paksaan daripada perasaan syukur. Mereka mencoba mengendalikan realitas alih-alih menyelaraskan diri dengannya. Namun, dalam dimensi kuantum, memaksa bukanlah kekuatan, melainkan gesekan. Alam semesta tidak merespons tekanan, ia merespons resonansi. Ketika seseorang menjalani proses manifestasi dengan rasa terpaksa, penuh kecemasan, dan tuntutan internal yang menumpuk, maka yang mereka pancarkan bukanlah sinyal keinginan yang jernih, melainkan kebisingan batin yang terfragmentasi. Hasilnya, keinginan yang tak kunjung datang, atau jika pun datang, terasa kosong dan rapuh. Banyak orang tak sadar bahwa di balik visualisasi yang tampaknya positif, ada suara kecil di dalam diri yang berbisik, "Aku belum cukup." Di balik afirmasi yang penuh semangat, ada tubuh yang tegang dan jiwa yang ragu. Maka terjadilah konflik internal, yang satu menginginkan, yang lain menolak. Ini bukan resonansi, ini disonansi. Kesalahan paling mendasar dalam manifestasi adalah mengira bahwa lebih banyak usaha akan membawa hasil. Bahwa semakin kita berjuang, semakin semesta akan mendengar. Padahal, dalam logika kuantum, semakin kita memaksa, semakin kabur medan kemungkinan yang ingin kita sentuh. Sebab medan itu tidak terbuka untuk yang gelisah, ia menjawab kepada yang selaras. Manifestasi bukan tentang mencapai sesuatu yang jauh di luar sana. Ia adalah tentang menyatu dengan versi diri yang sudah memilikinya. Dan untuk bisa sampai ke sana, kita harus mulai dengan melepaskan semua cara-cara lama yang penuh tekanan. Bukan dengan menambahkan ritual baru, tapi dengan mengurangi gesekan dalam diri. Karena dalam keheningan batin yang jernih, realitas pun menjadi mungkin. Manifestasi sejati tidaklah rumit. Ia tidak membutuhkan upacara panjang, teknik yang rumit, atau keyakinan berlapis. Justru karena terlalu banyak teori dan metode, banyak orang melupakan kebenaran yang paling mendasar, bahwa manifestasi adalah tentang menjadi, bukan mendapatkan. Dalam ranah kuantum, segala kemungkinan telah tersedia. Kita tidak perlu menciptakan realitas itu dari nol. Kita hanya perlu menyesuaikan frekuensi batin dengan realitas yang sudah ada dalam bentuk potensi. Artinya, keinginan kita sebenarnya bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang perlu disadari keberadaannya dan kemudian dihidupi. Namun disinilah banyak orang tersesat. Mereka sibuk mengejar apa yang di luar, padahal medan kuantum hanya merespons apa yang kita pancarkan dari dalam. Kita mungkin menginginkan kelimpahan, cinta, atau kedamaian, tetapi jika identitas diri kita tetap melekat pada rasa kurang, takut, atau cemas, maka medan itu tidak akan menjawab dengan keinginan kita, melainkan dengan siapa kita saat ini. Keselarasan adalah kunci. Ketika pikiran, emosi, dan tubuh kita memancarkan pesan yang sama, bukan karena kita memaksa, tetapi karena kita tulus menjadi versi diri yang selaras dengan keinginan itu, maka medan kuantum pun merespons tanpa penundaan. Ini bukan tentang menarik realitas mendekat, melainkan tentang memasuki frekuensi di mana realitas itu sudah ada. Bukan tentang memperjuangkan perubahan, tapi tentang menjadi perubahan itu sendiri. Dan justru disitulah letak kesederhanaannya. Kita tidak harus berbuat lebih banyak. Kita hanya perlu lebih jernih dalam menjadi. Manifestasi bukan pertanyaan tentang apa lagi yang harus aku lakukan, tetapi siapa aku saat ini dan apakah ia sejalan dengan apa yang aku rindukan. Ketika kita mengingat kesederhanaan ini, manifestasi bukan lagi kerja keras, melainkan hasil alami dari keberadaan yang selaras. Dalam ranah kuantum, segala sesuatu eksis bukan sebagai kepastian, melainkan sebagai potensi, gelombang kemungkinan yang belum memilih bentuk.
realitas, sebagaimana kita alami, bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan sesuatu yang dipilih oleh kesadaran kita. Inilah keajaiban yang sering luput dipahami, bahwa kita bukan hanya pengamat pasif dari kehidupan, tetapi pemahat aktif realitas. Bukan dunia yang membentuk kita terlebih dahulu, tapi bagaimana kita memandang dunia, itulah yang menentukan bentuk akhirnya. Gelombang probabilitas akan tetap menjadi potensi tanpa bentuk sampai ia bertemu dengan pengamat yang koheren, seorang yang hadir sepenuhnya, jernih, dan selaras secara batin. Di titik inilah, realitas memilih bentuk. Namun bukan sembarang pengamatan yang menciptakan perubahan. Dalam dunia kuantum, fokus adalah kunci, emosi adalah energi penggeraknya, dan perhatian adalah kuas yang membentuk lukisan kehidupan. Ketika fokus kita terpecah, emosi kita kacau, dan perhatian kita terseret ke masa lalu atau masa depan, maka gelombang probabilitas tetap mengambang, tak pernah benar-benar menjadi. Sebaliknya, saat kita hadir dengan intensitas yang utuh, bukan sekadar berpikir positif, tapi benar-benar mengalami perasaan bahwa keinginan kita telah hidup dalam diri, maka realitas pun mulai membentuk dirinya. Disinilah kita memahami bahwa manifestasi bukan tentang menciptakan dari kehampaan, melainkan memilih dari semesta yang sudah penuh kemungkinan. Dan yang membuat kita mampu memilih bukan logika atau strategi, melainkan frekuensi batin yang kita bawa saat mengamati hidup ini. Kita adalah pengamat, tapi bukan pengamat biasa. Kita adalah kesadaran yang membentuk dunia melalui cara kita merasa, memperhatikan, dan hadir. Dan dalam kehadiran itulah yang semula hanya mungkin menjadi nyata. Kita sering berpikir bahwa manifestasi hanya soal berpikir positif dan mengatur niat. Maka kita mulai berkata hal-hal indah, mengafirmasi kekuatan, dan membayangkan masa depan yang kita inginkan. Tapi mengapa tetap terasa jauh? Mengapa hasil tak kunjung datang? Jawabannya tersembunyi dalam sinyal yang kita pancarkan. Bukan hanya dari pikiran, tapi dari seluruh sistem kita, pikiran, emosi, dan tubuh. Ketiganya berbicara dalam bahasa energi, dan ketika bahasa itu saling bertabrakan, semesta pun menerima sinyal yang membingungkan. Banyak orang mencoba terlihat positif, namun jauh di dalam, tubuh mereka masih berada dalam mode waspada. Jantung berdetak cepat saat memikirkan uang, otot menegang ketika membayangkan cinta, nafas pendek saat memikirkan masa depan. Di luar, kata-katanya penuh harapan. Tapi di dalam, sinyal ketakutan masih menguasai. Inilah yang menciptakan noise dalam medan kuantum, kebisingan frekuensi yang tak selaras. Bagaikan radio yang tidak menangkap satu saluran dengan jernih, semesta pun sulit merespons dengan kejelasan. Yang muncul bukanlah hasil, tapi kebingungan. Sinyal yang tumpang tindih adalah bentuk perlawanan yang tak disadari. Kita menginginkan satu hal, namun tubuh dan bawah sadar kita masih merasa tidak layak, tidak aman, atau belum siap. Akibatnya, keinginan itu tidak bisa menembus kabut batin yang penuh kontradiksi. Manifestasi tidak hanya menuntut apa yang kita pikirkan, tapi apa yang kita pancarkan secara utuh. Maka langkah pertama bukan menambah upaya, melainkan menyelaraskan nada dari dalam. Saat pikiran, emosi, dan tubuh mulai bernyanyi dalam irama yang sama, keinginan tak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dicapai. Ia menjadi gema alami dari harmoni batin. Dan dalam keheningan yang jernih itu, semesta akhirnya bisa mendengar dengan jelas. Di balik setiap manifestasi yang terasa seperti keajaiban, ada satu elemen tak terlihat yang menjadi fondasinya, yaitu koherensi. Bukan strategi, bukan doa yang diulang ribuan kali, tapi kondisi batin di mana pikiran, perasaan, dan tubuh menyatu dalam satu nada. Koherensi bukan tentang menjadi sempurna, ia adalah tentang menjadi selaras. Saat kita berpikir tentang kelimpahan, namun tubuh merespons dengan ketegangan dan jantung berdetak cemas, maka sinyal yang kita pancarkan ke medan kuantum menjadi kabur. Namun ketika pikiran memvisualisasikan dengan jelas, hati merasakannya sebagai nyata, dan tubuh merasa tenang serta terbuka,
maka sinyal itu menjadi terang, kuat, dan tak terpecah. Inilah saat manifestasi tak lagi membutuhkan tarikan paksa. Kita tidak lagi perlu mengejar, meyakinkan, atau memperjuangkan realitas. Sebab dalam kondisi koheren, kita menjadi medan magnet itu sendiri. Kita tidak berusaha menarik keinginan, kita mengizinkan keinginan itu datang karena tubuh kita sudah mengenalnya, hati kita sudah merasakannya, dan pikiran kita sudah menganggapnya wajar. Koherensi adalah bentuk keheningan yang dalam, bukan diam dari luar, tapi tenang dari dalam. Ia adalah kondisi ketika tidak ada pertarungan di dalam diri. Tidak ada bagian dari kita yang merasa tertinggal, tidak layak, atau menolak apa yang kita rindukan. Dan yang paling indah, koherensi bukan sesuatu yang harus diciptakan, ia bisa diizinkan. Saat kita memperlambat napas, menghayati perasaan yang ingin kita alami, dan hadir penuh dalam momen ini, maka koherensi mulai terbentuk secara alami. Dari tempat inilah, manifestasi menjadi bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang datang mendekat. Karena medan kuantum tidak merespons harapan kosong, tapi resonansi yang nyata. Dan resonansi hanya mungkin ketika kita utuh, ketika seluruh diri kita berkata hal yang sama dalam satu bahasa, ya, aku siap menerima. Ada seseorang pernah mencoba memanifestasikan uang dengan penuh semangat. Dia menulis afirmasi setiap pagi, membayangkan rekening yang penuh, bahkan berbicara seolah semuanya sudah terjadi. Tapi hari-hari berlalu, dan yang datang bukanlah kelimpahan, melainkan kelelahan. Hingga suatu saat dia berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena lelah berpura-pura tenang sementara tubuhnya masih hidup dalam pola lama, tegang, takut, terburu-buru. Saat dia duduk dalam keheningan dan mulai mendengarkan tubuhnya, dia menyadari bahwa seluruh sistem sarafnya masih tinggal di dunia kekurangan. Tubuhnya tidak merasa aman, meskipun pikirannya berkata, "Saya percaya kelimpahan," tetapi jantungnya berdetak dengan kecemasan, nafasnya pendek, tidurnya gelisah. Pada kedalaman hati, dia masih merasa uang itu jauh dan harus dikejar. Dan selama itu terjadi, medan kuantum hanya menjawab satu hal, yaitu ketidaksesuaian. Perubahan tidak terjadi saat uang datang. Ia dimulai saat dia mulai merasa cukup, bahkan tanpa bukti fisik. Saat dia mulai memperlambat napas, menenangkan sistem saraf, dan mengizinkan rasa aman hadir tanpa syarat. Dia tidak lagi mengejar kekayaan sebagai jalan keluar, tapi membiarkan tubuhnya mengalami rasa cukup sekarang juga. Ajaibnya, saat tubuhnya mulai percaya bahwa dia aman, sesuatu bergeser. Kesempatan datang tanpa memaksa, relasi membaik, ide mengalir, uang muncul dari arah yang tak terduga. Bukan karena dia bekerja lebih keras, tapi karena dia berhenti berperang di dalam diri. Manifestasi sejati bukan tentang menunggu dunia berubah agar kita tenang, tapi tentang menenangkan dunia di dalam agar realitas bisa ikut berubah. Ketika kita hidup dari rasa cukup, dunia pun menjawab dengan kelimpahan. Karena medan kuantum tidak butuh bukti, ia merespons getaran, dan getaran tertinggi selalu lahir dari rasa cukup yang utuh. Meski manifestasi kuantum terdengar sederhana, hanya soal selaras, menjadi, dan hadir, nyatanya banyak dari kita terjebak dalam hambatan halus namun mendalam. Hambatan-hambatan ini bukan muncul dari dunia luar, tetapi dari keyakinan dan pola lama yang menempel di dalam. Hambatan yang pertama adalah keyakinan lama bahwa pencapaian harus sulit. Sejak kecil kita diajarkan bahwa nilai hanya datang setelah perjuangan keras, maka ketika sesuatu terasa mengalir, muncul rasa bersalah atau curiga. Apakah ini sah? Apakah aku layak mendapatkannya dengan mudah? Tanpa sadar, kita menolak kemudahan karena telah mengikat nilai diri pada kesulitan. Hambatan kedua, ketakutan melepaskan. Banyak orang berpikir bahwa menyerah berarti kalah, bahwa melepas berarti kehilangan. Padahal dalam dimensi kuantum, melepaskan bukan berarti berhenti menginginkan,
melainkan berhenti menggenggam dengan cemas. Kita takut bahwa tanpa kontrol, keinginan akan menjauh. Tapi justru dengan menggenggam, kita menciptakan ketegangan yang menjauhkan. Melepaskan adalah bentuk kepercayaan terdalam, bukan kepada hasil, tapi kepada medan yang menyatukan segalanya. Dan hambatan yang ketiga, embodiment itu menantang. Lebih mudah berpikir positif daripada benar-benar menjadi energi dari keinginan kita. Kita bisa membayangkan cinta, tapi beranikah kita membuka hati? Kita bisa menuliskan kelimpahan, tapi bisakah tubuh kita beristirahat dalam rasa cukup? Embodiment menuntut keberanian untuk hadir sepenuhnya, bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam tindakan, napas, dan respons harian. Hambatan-hambatan ini bukan penghalang yang harus dilawan, melainkan pintu yang perlu dipahami dan dilewati. Mereka hadir bukan untuk menghentikan, tapi untuk mengundang kita menyelami diri lebih dalam. Karena pada akhirnya, manifestasi bukan tentang mengubah dunia, tapi mengubah bagaimana kita berada di dalam dunia itu. Dan setiap hambatan yang dilewati membawa kita lebih dekat pada keutuhan yang menarik realitas sejati. Manifestasi bukan sulap yang terjadi seketika. Ia adalah perjalanan masuk ke dalam diri, membentuk fondasi batin yang jernih, dan mengizinkan medan kuantum merespons dengan tepat. 4 langkah berikut bukan formula ajaib, melainkan proses penyelarasan, jalan pulang menuju koherensi. Langkah pertama adalah kesadaran. Ini bukan sekadar tahu apa yang kita inginkan, tapi sadar akan konflik di balik keinginan itu. Apakah ada bagian dalam diri yang meragukan, takut, merasa tidak layak? Kita tidak bisa menyembuhkan sesuatu yang tidak kita lihat. Maka kesadaran menjadi cahaya pertama yang menerangi bayangan. Dengan jujur menyelami diri, kita mulai mendeteksi sinyal-sinyal batin yang bertabrakan. Langkah kedua adalah regulasi. Kesadaran saja tak cukup jika sistem saraf kita masih hidup dalam kewaspadaan. Tubuh yang cemas akan memancarkan ketidakcocokan sekeras apapun afirmasi diucapkan. Maka kita perlu menenangkan tubuh, memperlambat napas, menciptakan ruang aman dari dalam. Ketika tubuh merasa aman, realitas pun mulai melunak. Langkah ketiga adalah embodiment. Ini adalah titik transisi, di mana keinginan tak lagi hanya tinggal di pikiran, tapi menjelma dalam cara kita berjalan, berbicara, memilih, dan merasa. Kita hidup seolah keinginan sudah terjadi, bukan untuk memanipulasi realitas, tapi karena kita mulai percaya. Kepercayaan bukan hanya pikiran, ia harus terasa, dan hanya terasa jika dijalani. Langkah terakhir, yang paling halus namun terdalam, adalah surrender paradoksal. Kita tetap memiliki keinginan, tapi tidak lagi menggenggamnya dengan takut. Kita tetap merindukan, tapi tidak menjadikannya syarat kebahagiaan. Di sini, kita belajar membiarkan, sembari tetap hadir, melepas, tanpa menyerah, menanti, tanpa mengejar. Karena dalam surrender, bukan keinginan yang hilang, melainkan ego yang berhenti memaksa. Dan justru di titik inilah, realitas mulai mengetuk pintu. Banyak orang mengira bahwa manifestasi adalah tentang menciptakan sesuatu yang belum ada. Mereka berlari, berdoa, bekerja keras untuk mengejar mimpi, seolah mimpi itu berada jauh di luar sana. Tapi dalam pemahaman kuantum, realitas tidak tercipta karena kita mengejarnya, melainkan karena kita menjadi versi diri yang sepadan dengannya. Medan kuantum adalah cermin. Ia tidak merespons harapan, melainkan getaran. Bukan apa yang kita inginkan yang ditarik ke dalam hidup, tetapi siapa kita saat ini yang memancarkan resonansi dan memanggil realitas datang. Maka jika kita terus berada dalam frekuensi kekurangan, meski menginginkan kelimpahan, yang tercermin tetaplah kelangkaan. Jika kita merasa terpisah, meski mendambakan cinta, yang datang justru jarak. Ini bukan soal menyalahkan diri sendiri, melainkan mengundang kita untuk bertanya lebih dalam. Apa yang sedang aku pancarkan melalui keberadaanku saat ini? Saat kita berhenti mengejar dan mulai menjadi damai, menjadi cukup, menjadi terbuka, maka realitas tak lagi perlu dikejar.
Ia mulai menyesuaikan, karena perubahan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari kesadaran yang tumbuh dari dalam. Menjadi adalah bentuk surrender paling murni. Ia tidak butuh pengakuan, ia tidak menunggu hasil, ia hadir di sini, sekarang. Dan ketika kita menjadi energi dari keinginan kita, bukan hanya memikirkannya, tapi benar-benar menghidupinya, semesta merespons dengan presisi yang menakjubkan. Inilah inti dari manifestasi kuantum. Bukan tentang menambah keinginan, tapi menyelaraskan keberadaan. Bukan tentang membuktikan apapun, tapi mengenali bahwa kita sudah cukup. Karena ketika kita menjadi rumah bagi realitas yang kita impikan, realitas itu pun akhirnya pulang, tanpa paksaan, tanpa keraguan, hanya karena kita telah siap untuk menerimanya sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.